Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia menerima seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?' Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.'" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau habit, baik itu pribadi dan juga aturan yang sudah berlaku dalam waktu yang lama di tengah masyarakat, akan sangat sulit digantikan oleh suatu hal yang baru. Bisa jadi sesuatu yang baru itu akan
menimbulkan masalah yang baru pula. Kalau kita bisa melihat dengan contoh kecil, kebiasaan makan nasi akan sulit digantikan dengan roti. Artinya bukan berarti tidak mungkin, tapi butuh proses yang lama untuk menggantikan sesuatu yang baku. Contohnya juga bisa kita lihat dalam budaya Batak. Sebuah ritual adat bisa saja tidak dapat atau tidak sama di berbagai tempat, sehingga sulit bagi kita untuk menerima atau menjalankan ritual adat di wilayah masing-masing. Dan ketika hal yang baru itu dilaksanakan atau diperbuat atau dilakukan, mungkin akan menimbulkan keributan jika sesuatu hal yang baru itu dipaksakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal semacam itu juga lah yang kita bisa lihat dalam firman ini. Kalau kita melihat khotbah ini harus diawali dari pasal 10 guna untuk memudahkan kita untuk memahami. Kalau kita melihat tadi ada seorang yang bernama Kornelius dengan gelar letnan di pasal 10 ayat 1. Dari gelar itu tentu kita sudah mengerti bahwa kemungkinan besar dia adalah seorang tentara dan tinggal di Kaisarea. Kalau kita mengetahui Kaisarea adalah tempat tinggal para pimpinan atau batalion, di mana saat itu Kaisarea adalah wilayah jajahan Romawi. Di tempat lain, tepatnya di daerah Yope, tinggallah Simon Petrus di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon. Pasal 10 ayat 5 dan ayat 6. Jadi kita bisa melihat ada dua orang yang bernama Simon. Kalau kita melihat, kita memahami dan mengetahui kalau jarak dari Kaisarea dengan Yope itu kurang lebih 70 km. Dan pada saat itu berita tentang Petrus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bisa membawa orang untuk percaya kepada Yesus itu sudah menyebar. Dan itulah yang dilihat oleh Kornelius di Kaisarea. Kornelius terkenal sebagai seorang yang saleh. Walaupun sebagai seorang yang saleh, dia itu adalah orang yang selalu menginginkan dan mengharapkan ada perubahan, ada pembaharuan di dalam kehidupannya dan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Dalam satu penglihatan Bapak Ibu Saudara, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Itu sebabnya dia mengutus orang atau pasukannya untuk menjemput Petrus dan ingin berjumpa dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tengah hari saat ketiga orang itu mendekati Yope, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Waktu itulah Tuhan menurunkan dari langit berbagai jenis makanan di atas kain persegi 4, tepat di hadapan Petrus. Sesudah Petrus melihat makanan itu, dia meminta untuk memakannya. Namun kita melihat tadi dari firman itu, Petrus menolak untuk memakannya. Karena apa?
karena menurut agamanya, karena menurut aturan di Keyahudian, jenis makanan itu adalah makanan yang selama ini dianggap najis atau haram menurut Keyahudian. 3 kali Petrus mendengar seruan itu, hingga ada perkataan yang berbunyi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan begitulah di dalam kehidupan kita saat ini. Terkadang kita mengatakan dan mungkin kita mendengar oleh paham atau ajaran yang timbul pada saat ini bahwa makanan-makanan itu ada yang haram. Tapi persoalannya bukan dimakan. Ketika itu dimakan dengan rasa ucapan syukur, itu tidak akan haram. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang haram. Saat itulah ketiga orang utusan Kornelius tiba di hadapan Petrus. Dan mereka pun berangkat ke Kaisarea yang pada awalnya ada keraguan tadi kita melihat di hadapan atau di dalam diri Petrus ketika dihubungkan kepada kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang pertama, bagi Petrus makanan jenis yang haram itu adalah sebuah kejahatan dan dosa. Hal itu sudah melekat dalam pikiran bangsa orang Yahudi yang sangat tidak mungkin mengubah aturan-aturan di tengah-tengah Keyahudian. Tetapi Allah berkata, jangan haramkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Aturan yang selama ini sudah melekat kuat, kini telah digantikan oleh aturan yang baru. Bahwa tidak ada makanan yang haram. Semua jenis makanan dapat dimakan. Yang penting dan teramat penting, dibarengi dengan ucapan syukur. Itu yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yang kau makan itu tidak akan haram karena sudah kuhalalkan. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itu mungkin saja bisa membuat haram atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, Amangina. Nang lumoro hatta, kita tidak suka, kita katakan haram. Jangan kita makan. Kalau itu persoalan kesehatan tidak jadi masalah. Molorang dia laku bejagan, molorang dia laku bemudar, itu persoalan kesehatan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Gebeta pasiding, jadi kita kucilkan hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, firman ini sudah jelas mengatakan kepada kita apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan. Nang pacago-cago kita mengharamkan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita uji Bapak Ibu Saudara. Antara Yahudi dohi tahun manang orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, keraguan yang timbul pada saat itu. Bagi Petrus dan juga Yahudi pada umumnya bergaul dengan bangsa lain, memasuki rumahnya dan bahkan makan bersama adalah juga merupakan bagian dari larangan. Kalau kita bisa melihat dalam Kisah 110 ayat 28. Namun kali ini Tuhan membuka paradigma baru bahwa Allah juga mengasihi bangsa lain. Kasih Allah tidak ditunjukkan hanya bagi bangsa Yahudi. Jadi itu sebabnya keselamatan itu, berkat itu bukan hanya diperuntukkan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Kristus juga. Artinya orang yang hidup di dalam dosa, berkat itu juga diperuntukkan kepada mereka. Itu sebabnya matahari itu tidak hanya menyinari kita, tetapi menyinari semuanya. Demikian juga dengan berkat itu, karunia itu, sukacita itu, yang daripada Tuhan itu, bukan hanya diperuntukkan kepada kita, tetapi karunia kasih itu, berkat itu diperuntukkan Tuhan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia.
Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua hal di atas menjadi pemicu utama para rasul yang lain yang ingin menegur Petrus saat itu ketika ia berangkat ke Yerusalem. Petrus sudah maju satu langkah dibandingkan dengan rasul yang lain. Petrus telah keluar dari zona nyamannya dan membuka diri bagi bangsa lain. Tidak ada makanan haram dan tidak ada manusia yang harus dijauhi. Sebab Tuhan juga menganugerahkan kasih-Nya, menganugerahkan keselamatannya kepada semua orang. Itu yang bisa kita lihat, yang mungkin pada saat itu bisa meragukan dan dia dikucilkan. Tetapi melalui Allah yang bekerja di dalam diri Petrus, ada pembaharuan, ada transformasi di dalam diri Petrus itu sendiri. Dia menerima Yesus untuk merubah hidupnya dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak hal yang mungkin kita pikirkan bahwa orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita itu kita kucilkan. Mungkin pada saat ini, dang ruas ni hagabibi, dang sidongano ni, dang samaragani bai, dang pala ni dongana ni. Mungkin saja seperti itu ada di benak kita. Tetapi melalui firman ini, ketika kita sama-sama percaya kepada Kristus, sama-sama diselamatkan oleh Kristus, itu yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia juga adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Persoalan yang terjadi Amang-Inang, jangan sempat di dalam kehidupan kita mengucilkan orang lain karena sebuah tindakannya. Paro kamu mak. Dakubo mudah-mudahan yang terjadi di tongga-tongga di Huriau. Apalagi orang yang melakukan kesalahan, atau orang yang melakukan zina, atau orang yang kena ruhut parmahani atau pamisangon, atau seseorang yang di Bali dari tengah-tengah gereja. Mungkin doni kuate kita mengucilkan dia. Sebenarnya tidak. Dang boy si somoni. Harus mana marasahit pedang boy pinasiding. Dang boy pinasiding. Alaboha ay sarupa dohita natinopa ni debata. Persoalan juga bisa terjadi. Dang sarupa kulita. Ibana lum-lum au botar. Ibana mok-mok au kurus. Jangan seperti itu. Itu yang terjadi dalam diri Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah orang yang berkulit hitam. Rindu doibana. Dia rindu untuk pengajaran Yesus. Ketika dia datang ke sebuah gereja yang pada saat itu semuanya orang-orang berkulit putih. Dia masuk ke dalam dengan pakaian yang biasa. Apa yang mereka lihat? Ternyata dari kehidupan orang-orang berkulit putih pada saat itu tidak mencerminkan apa yang dipikirkan dia bahwa Yesus itu seperti ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, spiritual kita bagus, tapi spiritual kita bagus, spiritualitas nol. Mar minggu itu hitau, markurdo hita, marpungudo hita, itulah spiritual. Tapi ketika Tuhan inginkan bagaimana spiritualitasmu, perilakumu, nol, gunana. Jadi itu sebabnya saya katakan pada saat ini melalui firman ini, baik spiritualitasmu, baik spiritualmu harus sejalan. Dang boy holan spiritual. Holan namar minggu, holan namar pungu. Tetapi ketika Tuhan menginginkan kita, bagaimana bentuk dari spiritualitasmu itu? Tindakanmu, perbuatanmu, tidak ada gunana. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, baik spiritual atau spiritualitas itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada aksi, ada pembaharuan. Ada perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan seperti yang dikatakan tadi. Holan hapor siomi tu Kristusido nahu bereng ninna Mahatma Gandhi. Alai molo mamereng pangalahom. Perbuatanmu, kau tidak menunjukkan bahwa kau seorang
Kristen. Jadi oleh sebab itu kita seperti itu juga. Ni halak kita amanginang si ihuton Kristus. Molo sota pataridaho di tonga-tonga ni ngolutta marhiti ahami marhiti parangit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan firman ini kepada kita. Yang pertama, kita akan melihat dari sudut pandang seorang letnan. Umumnya kita beranggapan bahwa serdadu itu memiliki sifat yang keras, sifat yang kejam, arogan serta sombong. Tetapi kita melihat dalam kehidupan Kornelius itu, dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang tidak sombong. Walaupun kedudukannya tinggi, tetapi dia hidup di dalam kerendahan. Artinya ketika dia berjumpa dengan Petrus, tindakan dia apa? Dia sujud menyembah. Kita koreksi, kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Sudah seberapa rendah hati kita hidup di dunia ini. Baik kekayaan, baik kehormatan, baik kekuasaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sudah pakai itu dengan baik? Oleh sebab itu firman ini menginginkan kepada kita, rendahkanlah hatimu ketika engkau menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Yang kedua, Kornelius adalah seorang yang bertanggung jawab. Dan dia mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan dengan membawa keluarganya percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga, seorang ibu yang membimbing anak-anak, dan seorang anak yang selalu patuh kepada Tuhan, itu terpancar dan terwujud di dalam kehidupan kita? Mari kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Tuhan. Dan mari ketika kita seorang bapak, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak itu mengenal Kristus. Tugas seorang ibu, mangaramo tidak danaki. Tugas seorang anak, turut akan perintah yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, saat Petrus mengawali khotbahnya, Kornelius mendengar dan bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan mereka dan para murid. Artinya, manusia tidak punya kuasa membatasi kuasa Roh Kudus, dan itu terbukti dengan apa yang terjadi di dalam diri Kornelius dan seisi rumahnya. Allah berkenan kepada setiap orang dan setiap bangsa manapun, baik kita itu sendiri. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berkata, oh ketika aku ingatkan dia, ketika aku ingin berikan peringatan kepada dia, oh ia akan bertobat. Down. Tugas kita itu hanya mendoakan. Hanggiat ma bertobat ibana. Hanggiat manian ditangihon. Kalau sudah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, itu akan bisa merubah hidup kita. Jadi oleh sebab itu, naking dirok dan boi hitaon membatasi kuasa Roh Kudus. Kalau contoh kita mengingatkan seorang, paling dia katakan, dia menghakimi. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, jadikan di dalam kehidupan dia sebuah pembaharuan. Ingatkan dia untuk setiap kesalahannya. Artinya biarkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Karena semuanya itu, perjumpaan yang kita lihat tadi, tidak akan bisa terjadi kalau tidak Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Yang keempat, Yohanes membaptis dengan air, tetapi Allah membaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis adalah pembaptisan pertobatan. Saat itu Roh Kudus belum turun atas setiap orang. Formula yang kita ketahui bahwa baptisan itu sebelum Yesus berangkat ke surga, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi persoalannya Amanginang yang mau saya katakan pada saat ini bukan pembenaman ke dalam air atau sungai yang paling penting, namun pembenaman ke dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena kita bisa melihat dari nats ini tidak ada pendukung bahwa Kornelius dan keluarganya dibenamkan ke dalam air atau sungai saat dibaptis.
Jadi baptisan tidak harus dibenamkan ke dalam air atau sungai. Karena pemakaian air hanya simbol kehidupan serta pengudusan. Dan air tidak memiliki kuasa saat pembaptisan. Tetapi ketika dikatakan dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, artinya kita dibenamkan. Tang marhitibi. Eko dilonopod doa sasah daong. Fatani de batado. Namardongaton aiki. Itu yang akan membenamkan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Baru yang terakhir, yang kelima, firman ini mengatakan, seorang bisa berubah di tengah-tengah kehidupannya ketika dia menerima anugerah Tuhan, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi alani kita perbanyaklah mendoakan saudara-saudara kita. Kita perbanyaklah mendoakan orang-orang yang menjahili kita. Orang-orang yang membuat sakit hati kita. Tidak perlu membalaskan setiap dendam, setiap persoalan yang diperbuat kepada kita. Hal yang terpenting adalah ketika kita menerima karunia pertobatan itu, yang dari Allah itu adalah buah dari Roh Kudus yang dapat memperbaharui kita. Jadi di minggu kantate ini, Tuhan inginkan kepada kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya, perubahilah hidupmu, berubahlah dan mau diperbaharui oleh Roh Kudus. Ketika kita menerima karunia pertobatan itu, ternyata Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan, bukan persoalan spiritual, tetapi spiritualitas. Jangan hanya kita datang ke gereja, kita berkumpul tanpa tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kuatlah engkau dalam spiritual dan kuatlah engkau di dalam spiritualitas. Karena itu yang Tuhan inginkan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Selamat berkantate, menyanyikan nyanyian baru dan diperbaharui oleh Tuhan melalui perilaku kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami Tuhan agar kami selalu diperbaharui, ditransformasi oleh firman-Mu melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami dengarkan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kebiasaan-kebiasaan kami yang lama Tuhan, yang mungkin kami katakan sebagai kebenaran, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ternyata Tuhan, itu menjadi kebiasaan buruk di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami semakin mengetahui dan semakin menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau selalu menuntun hidup kami, supaya kami tetap hidup di jalan-Mu. Di minggu ini Tuhan, kami mau menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, untuk merubah dan berjanji di dalam setiap perilaku kami masing-masing, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau, dan kami meninggalkan pola-pola kami yang lama, dan kami hidup di dalam pola-pola yang baru, yang selalu Roh Kudus-Mu ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu ini, berkati mereka dalam setiap perkuliahannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah setiap apa yang sudah Kau ingin wujudkan di dalam kehidupan jemaat-Mu dapat terwujud untuk hari-hari yang akan datang. Dan biarlah setiap Roh Kudus-Mu menuntun hidup jemaat-Mu ini Tuhan, supaya semakin dekat kepadamu. Jagai jemaat-Mu ini Tuhan, untuk setiap perjalanan kehidupannya, dan pertemukan kami Tuhan, untuk setiap kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini, terkhusus ketika kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sementara kami mau pulang dari rumah-Mu ini, jagai kami dalam setiap perjalanan kami, supaya kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan amplop ke depan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan seterusnya.